Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Miners doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Miners akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Swallowed Star episode 177. Sedikit disclaimer, alur cerita dari Donghua ini terdapat perbedaan cerita dan penyesuaian dari novel ke video Donghua aslinya. Untuk itu, jika ada perbedaan alur cerita, tokoh ataupun latar tempatnya harap dimaklumi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, Luo Feng mencapai tonggak luar biasa setelah bangkit dari meditasi panjang di kota kekacauan utama. Ia berhasil menembus tingkat ke-13 pelatihan, melampaui banyak penguasa domain dan langsung diserbu oleh tawaran dari para kesatria hebat yang ingin menjadikannya murid. Namun, dengan bimbingan gurunya Truyan, Luo Feng memilih untuk mengabdikan diri kepada sosok paling kuat, pemimpin kota kekacauan utama. Pilihan ini membawanya ke Istana Megah, di mana ia harus menjalani ujian spiritual dan fisik untuk membuktikan dirinya layak menjadi murid sejati. Tantangan dari sang pemimpin kota tidak main-main. Luo Feng harus menguasai bentuk pertama teknik legendaris Nansen 7 dalam waktu 3000 tahun. Sebuah teknik suci dari ras tanduk emas yang memadukan hukum emas dan ruang angkasa. Dengan bantuan patung dewa binatang, dukungan dari kesatria kapak besar, dan akses ke tablet 9 universe, Luo Feng menunjukkan kemajuan luar biasa. Ia berhasil menguasai 108 keajaiban ruang angkasa hanya dalam waktu 100 tahun. Membuktikan kejeniusannya dengan mengendalikan ribuan senjata menggunakan hukum alam semesta. Selama ratusan tahun pelatihan, Luo Feng terus mencetak prestasi, termasuk 2 kali menjadi juara kualifikasi penguasa domain. Dengan reputasi yang terus menanjak, ia juga memperoleh tanaman pemakan binatang langka yang memperkuat daya tempurnya. Kemajuan pesatnya menarik perhatian para senior, hingga akhirnya ia berhasil menyelesaikan tahap awal Nansen 7 jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Keberhasilan ini membuat kesatria kapak besar bangga dan mendorongnya untuk melaporkan langsung ke pemimpin kota. Dalam ujian terakhir, Luo Feng menampilkan teknik cakar merobek langit yang mengguncang ruang waktu, membuktikan penguasaannya atas bentuk dasar teknik Nansen 7. Pemimpin kota terkesan oleh pencapaian itu, secara resmi mengangkatnya sebagai murid ke-32. Meski masih muda dan belum sekuat senior lainnya, Luo Feng dipercaya membawa semangat murid sebelumnya yang gugur dan diberi akses istimewa ke Pulau Guntur serta jaringan alam semesta virtual. Kini, dengan mata tertuju pada tantangan gunung langit wilayah primal, Luo Feng bersiap menapaki jalannya menuju tahta kekuatan tertinggi. Di episode selanjutnya, di alam semesta virtual, Luo Feng mempelajari tantangan legendaris bernama Gunung Langit di wilayah primal Gunung Yuxiang. Gunung ini terbagi menjadi 3 bagian, kaki gunung, tengah, dan puncak. Masing-masing dijaga oleh para petarung, pembaca roh, dan ilusionis. Gunung Langit bukan tempat biasa, melainkan medan ujian ekstrim yang hanya 1 orang dalam jutaan era yang pernah taklukkan. Kini, Luo Feng bertanya-tanya, apakah dirinya cukup kuat untuk menjadi yang berikutnya. Berdasarkan teknik rahasia Nansen 7, Luo Feng memperkirakan kekuatannya telah mencapai tingkat ke-15 dari jembatan surgawi, dan mungkin bisa menembus tingkat ke-16 dengan kekuatan kehadiran dewa miliknya. Namun, ia sadar bahwa dalam pertempuran nyata, teknik saja tidak cukup. Diperlukan konsentrasi tinggi dan kendali penuh terhadap serangan fisik, roh, dan ilusi yang datang serentak. Hal ini membuat Gunung Langit menjadi rintangan yang hampir mustahil untuk dilewati. Perhatian Luo Feng pun beralih ke hadiah luar biasa yang disediakan oleh perusahaan alam semesta virtual untuk para penguasa sektor. Dengan otoritas barunya sebagai murid pemimpin kota kekacauan utama, ia mendapat akses ke data rahasia mengenai pertempuran kualifikasi. Hadiahnya mencakup miliaran poin yang bisa ditukarkan dengan harta langka, jauh melampaui kekayaan pejuang abadi biasa. Poin-poin ini bahkan bernilai lebih tinggi dari elemen campuran, menjadikannya sumber daya paling berharga. Yang paling menarik adalah imbalan fantastis bagi mereka yang berhasil menaklukkan Gunung Langit. Tergantung pada tingkat kesulitannya, seseorang bisa mendapat hingga 100 miliar poin. Hal ini mendorong Luo Feng untuk mengambil resiko besar, karena hanya dengan poin sebanyak itu, ia bisa memperoleh bahan dan sumber daya untuk menyelesaikan teknik Dewa Dunia tingkat 2. Sebuah kekuatan luar biasa yang hanya dimiliki oleh sedikit makhluk kuat di alam semesta.
Tanpa ragu, Luo Feng meninggalkan ruang kerjanya dan muncul di hadapan gunung langit di wilayah primal. Di kaki gunung yang megah dan menjulang tinggi, ia membangunkan penjaga berbentuk lembu raksasa dan dengan tegas menyatakan niatnya. "Keluarkan Apeman dan wanita ular, aku akan mencoba menaklukkan gunung langit," katanya dengan penuh tekad. Sebuah raungan keras menggema. Pria bertubuh seperti kerbau, penjaga pertama, menatap tajam ke arah seorang pendatang baru. Dia melolong lantang, memberi tahu dunia, seseorang telah datang untuk menantang gunung langit. Dua sosok cahaya melesat cepat, memperlihatkan kehadiran pembaca roh Apemen dan wanita ular ilusionis. Mereka segera berkumpul bersama si pria kerbau, menerima informasi mengenai nama dan pencapaian pendatang tersebut. Luo Feng, pria yang telah berhasil melewati tingkat ke-13 di jembatan surgawi, sebuah pencapaian yang luar biasa. Tanpa banyak bicara, Luo Feng memanggil senjatanya. Batang emas gelap yang tergantung di punggungnya langsung terbelah menjadi ribuan bilah kecil, yang kemudian menyatu menjadi sebuah pedang emas sepanjang 3,3 meter. Senjata andalannya, bentuk ke-9 dari persenjataan Nansen. Pertempuran pun dimulai. Dari kaki gunung hingga bagian tengah, Luo Feng terus maju, melibas lawan satu persatu. Ia tak terbendung. Di atas pesawat ulang-alik berbentuk awan gelap, ia melaju menembus jalur menanjak hingga mencapai puncak gunung, tempat di mana ujian terakhir menantinya. Awan pekat menyelimuti puncak. Di sana, 3 penjaga terakhir terlihat santai. Si kerbau tidur mendengkur. Apeman menikmati anggur dari tong raksasa. Dan wanita ular berenang anggun di kolam. Namun ketika Luo Feng mendarat, ketiganya segera terjaga dan menatapnya. Sudah jutaan era berlalu sejak ketiganya, makhluk buatan dari sistem virtual alam semesta, ditantang. Mereka bukan makhluk hidup biasa, melainkan AI dengan kesadaran. Hasil ciptaan teknologi surgawi yang mampu meniru hukum alam dan menciptakan lawan yang sangat nyata. Wanita ular menghampiri, suaranya menggoda namun berisi peringatan. Mereka akan bertarung sepenuh tenaga. Luo Feng hanya menjawab singkat sebelum tubuhnya berubah. Sisik muncul di seluruh tubuh, dan ia menjelma menjadi dewa binatang berwujud manusia, tanda bahwa pertarungan sungguh dimulai. Dengan senyuman, wanita ular melancarkan ilusi. Luo Feng seketika terperangkap. Namun dengan kemauan baja yang telah ia tempa selama 900 tahun pelatihan di kota kekacauan utama, ia berhasil menembus tipuan itu. Saat ia sadar, serangan kilat dari Apeman telah mendekat, namun pedangnya menangkis dengan kekuatan menggetarkan ruang. Serangan demi serangan dilancarkan. Luo Feng mencoba segala cara untuk menaklukkan mereka. Ia tahu bahwa Apeman dan wanita ular adalah musuh tangguh, namun fokus utamanya adalah pria lembu, penjaga terkuat. Dengan strategi cermat, ia mengalihkan perhatian dua lainnya dan menyerang sang pria lembu secara langsung. Lembaran demi lembaran kekuatan dilepaskan. Dalam wujud dewa binatang, Luo Feng melepaskan cakar merobek langit. Serangan brutal yang langsung merobek ruang dan menembus dada pria lembu, menghancurkan inti hidupnya. Penjaga kuat itu pun tumbang. Setelah itu, pertarungan pun seakan telah diputuskan. Dua lainnya hanya soal waktu. Ketika pertempuran usai, ketiga penjaga berdiri kembali. Lukanya sembuh, tubuh mereka dipulihkan oleh sistem. "Selamat, Luo Feng," ucap mereka bersamaan. Wanita ular dengan rasa penasaran bertanya bagaimana ilusi miliknya bisa dipatahkan. Luo Feng hanya menjawab sambil tersenyum, "Tidak cukup kuat." Ia tahu, selama 900 tahun pelatihan mental di kota kekacauan, ia telah menembus batas pikirannya sendiri. Kemauan yang telah terlatih begitu kuat membuatnya kebal terhadap ilusi semacam itu. Di balkon kota kekacauan utama, Luo Feng duduk bersila dan membuka matanya. Ia berhasil. Gunung langit wilayah primal telah ditaklukkan. Kini, saat ia mencapai tingkat penguasa sektor, hadiah besar menantinya, 3 miliar poin dari perusahaan alam semesta virtual yang akan melontarkan kekuatannya ke tingkat berikutnya. Ia juga ingat pesan gurunya untuk menemuinya ketika ia mencapai tingkat tersebut. Saat Luo Feng kembali bermeditasi, berita keberhasilannya telah menyebar cepat ke seluruh alam semesta maya. Di Pulau Guntur, para tetua tingkat manajemen perusahaan alam semesta virtual membicarakan pencapaiannya. Beberapa mengaguminya, melihat potensinya setara dengan makhluk-makhluk legendaris dari masa lalu. Namun tak semua sepakat. Salah satu dari mereka, Bo Siwa, melihat Luo Feng sebagai ancaman. Pribadi haus darah dan egois yang berpotensi menjadi bencana.
Meski demikian, suara bos Siwa terpinggirkan karena mereka semua tahu Luo Feng adalah murid dari pemimpin kota kekacauan utama, tokoh terkuat di seluruh perusahaan. Tidak sembarang orang bisa menyentuhnya. Tak lama setelah itu, satu notifikasi mengonfirmasi semuanya. Jumlah penguasa sektor di wilayah Prima bertambah 1. Nama baru muncul dalam daftar, Luo Feng. Maka ketika sistem jaringan mengonfirmasi bahwa Luo Feng telah naik menjadi seorang penguasa sektor, statusnya pun segera berubah, tercatat secara resmi dalam sistem. Bersamaan dengan itu, daftar nama diperbaharui, dan berita ini menyebar cepat di kalangan makhluk abadi dan para makhluk absolut. Saat Luo Feng berjalan menuju kediaman pemimpin kota kekacauan utama, banyak mayat hidup menatapnya dengan rasa ingin tahu dan kekaguman. Bisik-bisik segera mengisi udara. Dalam 1000 tahun terakhir, Luo Feng telah membuktikan dirinya sebagai sosok jenius luar biasa di kota tersebut. Namanya dikenal luas oleh para prajurit yang berkumpul di wilayah itu. Ia melangkah masuk ke halaman reruntuhan kota kekacauan utama, tempat di mana ruang dan waktu seolah saling bertukar posisi. Di tengah reruntuhan yang luas, terbentang pemandangan mengerikan, triliunan mayat bergelimpangan. Di kejauhan, ia melihat sosok gurunya tengah duduk bersila, memancarkan aura yang menakjubkan. Pemimpin kota kekacauan utama, makhluk agung yang memiliki 3 tubuh berbeda, berdiri perlahan saat menyambut kedatangan muridnya. Tatapan matanya penuh wibawa, namun mengandung senyum kecil. Tanpa diduga, sang guru langsung menyinggung tentang tubuh binatang bertanduk emas yang dimiliki Luo Feng, sebuah rahasia yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Keterkejutannya memuncak. Ia tak pernah menyangka gurunya mengetahui segalanya, bahkan tanpa ia membuka suara sedikit pun. Namun tawa sang guru menggema. Ia menjelaskan bahwa tidak ada yang bisa menyembunyikan sesuatu darinya. Sebagai penguasa waktu dan ruang di wilayahnya, ia dapat melihat hingga ke inti dari jiwa seseorang. Dan bagi umat manusia, yang terpenting bukanlah bentuk tubuh, melainkan jiwanya. Selama jiwa Luo Feng tetap manusia, ia tetap dianggap bagian dari umat manusia, terlepas dari tubuh apapun yang dimilikinya. Penjelasan itu memberikan kelegaan luar biasa bagi Luo Feng. Di tengah galaksi luas ini, banyak petarung yang menggunakan teknik penguasaan tubuh lain demi melewati batas kekuatan. Kepemilikan bukanlah aib, selama jiwanya tetap murni. Bahkan sang guru menyebutkan bahwa jika tubuh seseorang adalah manusia, tapi jiwanya bukan, maka ia jelas bukan manusia. Dan sebaliknya, jika seseorang memiliki tubuh dari ras lain, namun jiwa manusianya tetap utuh, maka ia tetaplah bagian dari umat manusia. Menariknya, sang guru juga mengungkap bahwa sejak awal ia telah mengetahui segalanya. Saat para jenius diterima ke dalam sistem kota kekacauan utama, mereka melalui proses pemeriksaan yang sangat ketat, baik untuk pemilihan tablet kekacauan mereka maupun untuk mendeteksi potensi mata-mata dari ras lain. Pemimpin kota secara pribadi memindai jiwa mereka, memastikan tidak ada yang menyusup. Keheranan Luo Feng bertambah ketika ia menyadari bahwa rahasia tubuh binatang bertanduk emas yang ia miliki disimpan oleh sang guru dengan tenang. Bagi sang pemimpin kota, yang penting hanyalah keaslian jiwa muridnya. Urusan administratif tentang status Luo Feng sebagai penguasa domain tak lagi menarik perhatiannya. Namun, kemampuan itu tak dimiliki semua orang, karena sang pemimpin menguasai ruang dan waktu sepenuhnya di tempat itu. Ia mampu menembus dan memindai kedalaman tubuh siapapun. Sedangkan para kesatria, meskipun hebat, tidak memiliki kemampuan seperti itu, kecuali mereka benar-benar memeriksa tubuh seseorang dengan sangat intensif. Beruntung bagi Luo Feng, ia datang ke kota kekacauan utama saat masih dalam tahap awal kekuatan. Jika ia datang sebagai makhluk abadi, ketika jiwanya telah menyatu dengan seluruh sel tubuhnya, maka akan mustahil untuk membedakan jiwanya dari jiwa makhluk lain. Ia bisa saja dicurigai sebagai mata-mata, dan itu adalah resiko besar. Karena itu pula, setiap mayat hidup yang baru pertama kali datang ke kota akan selalu dianggap sebagai tersangka dan berada di bawah pengawasan ketat. Dari hal ini, Luo Feng benar-benar menyadari betapa seriusnya keamanan di kota kekacauan utama dan betapa waspadanya umat manusia terhadap ancaman dari luar. Kemudian, sang pemimpin membahas kemampuan spesial yang dimiliki Luo Feng, kemampuan cloning alami yang berasal dari garis keturunan binatang bertanduk emas. Ini adalah kemampuan yang luar biasa langka.
Sang guru pun bertanya, berapa klon yang dimiliki Luo Feng? Ketika Luo Feng menjawab bahwa ia memiliki 2, sang guru mengangguk dan mulai menjelaskan tentang batasan alam semesta. Alam semesta, kata sang pemimpin kota, selalu adil. Kemampuan luar biasa bukanlah tanpa konsekuensi. Dunia internal dari binatang bertanduk emas tidak akan mampu menciptakan bentuk kehidupan yang kekuatannya melebihi kemampuannya sendiri secara ekstrim. Jika seseorang memaksa menciptakan klon yang terlalu kuat, ia mungkin bisa. Namun pertumbuhan dan perkembangan kekuatannya akan menemui rintangan berat di masa depan. Batasan seperti itu bukan hukuman, tetapi bentuk keseimbangan. Karena jika seseorang berhasil menembus penghalang itu, ia akan mendapatkan kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan makhluk biasa. Luo Feng tengah merenung mendalam setelah mendengar nasihat dari pemimpin kota kekacauan utama. Ia memikirkan keputusan pentingnya di masa lalu, memberi makan logam bermutu tinggi kepada binatang bertanduk emas miliknya, demi memperluas dunia internal hingga mencapai diameter 90 juta kilometer. Walau hal ini membuat kekuatannya luar biasa, dampaknya membuat terobosan ke tingkat keabadian menjadi sangat sulit, bahkan nyaris mustahil, seperti yang terjadi pada makhluk langka lain di alam semesta. Meski begitu, Luo Feng memandang ada peluang besar jika klon ketiganya, Ratu Klan Serangga, bisa melampaui kekuatan binatang bertanduk emas, maka saat mencapai keabadian, ia akan memimpin pasukan abadi yang sangat kuat dan nyaris tak terkalahkan. Namun, ia sadar pula akan adanya penghalang khusus dalam hukum alam semesta. Semakin besar kekuatan, semakin sulit menembus keabadian. Sementara 2 klon lainnya tidak menghadapi kendala ini karena kekuatannya masih biasa. Pemimpin kota kekacauan lalu menyinggung tentang teknik Nansen 7 yang belum sepenuhnya dipelajari Luo Feng. Teknik ini terdiri dari 4 bagian, dengan yang terakhir berupa transformasi dewa binatang. Penciptanya adalah si Luo Duo, makhluk puncak dari alam semesta. Guru Luo Feng memperingatkan bahwa ia harus menguasai semua teknik tersebut terlebih dahulu, lalu melatihnya melewati pertempuran. Barulah kelak ia menciptakan teknik sendiri berdasarkan pengalaman dan pemahaman pribadi. Sebagai bentuk dukungan, sang pemimpin menghadiahi Luo Feng 2 harta luar biasa. Pertama, perisai emas tebal bernama Persenjataan Dewa Binatang, senjata standar para petarung yang menempuh jalur Nansen 7. Kedua, sepasang sayap perak raksasa yang sangat indah dan kuat bernama Sayap Siwu. Sayap ini bisa mengecil seukuran sel atau membentang menutupi dunia dan memiliki nilai serta kekuatan yang bisa memicu perang antar kesatria. Luo Feng diminta menjaga kerahasiaan sayap tersebut dan akan menerima manualnya secara rahasia melalui jaringan virtual. Menjelang akhir pertemuan, sang pemimpin berpesan agar Luo Feng menemuinya terlebih dahulu sebelum menjalani cobaan hidup dan mati di luar kota. Dengan penuh hormat dan tekad yang semakin kuat, Luo Feng meninggalkan reruntuhan kota kekacauan utama. Di pundaknya kini ada 2 senjata hebat dan keyakinan yang membara. Ia siap melangkah menuju masa depan yang penuh tantangan demi meraih keabadian. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Swallowed Star episode 177. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir, Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.